Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang akhlak dan beberapa jenis-jenis akhlak. Untuk definisi akan dijelaskan oleh Nabil. Definisi akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kulun yang artinya penciptaan yang esensinya adalah dorongan halus untuk selalu mencintai kebajikan dan kebenaran atau kepribadian. Secara bahasa, terma kulukun bermakna budi pekerti, peragai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi penyesuaian dengan perkataan kolkun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan kholik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Penyesuaian kata di atas mengindikasikan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya, terpaduan antara kehendak kholik pencipta dengan pelaku makhluk manusia. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara kholik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Dalam Al-Quran, istilah khulq yang merujuk pada pengertian perangai disebut 2 kali, yaitu disebut dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 137 dan Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dalam surat Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 137 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, in haza ilal khuluqul awwalin, yang artinya agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Dan kemudian di surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqil adzim, yang dengan artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian di sini masuk ke jenis-jenis akhlak. Menurut sudut pandang Islam, akhlak dikelompokkan menjadi 2, yaitu akhlak baik, mahmudah, dan akhlak buruk, mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak baik yang mencerminkan perilaku baik dan terpuji. Ini tuh contohnya seperti jujur, berbuat baik kepada orang lain, sopan, santun, dan lain-lain. Kemudian di akhlak mazmumah ini, akhlak tercela yang harus dihindari karena sifat dan tingkah lakunya ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya itu seperti syirik, sombong, terus suka mengadu domba, dan lain-lain. Akhlak berkaitan dengan penilaian terhadap baik atau buruknya suatu perbuatan. Oleh karena itu, standar penilaiannya harus berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan bahwa seluruh perilaku Rasulullah mencerminkan isi Al-Quran. Ketika beliau ditanya tentang akhlak Nabi, Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan dengan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber utama akhlak bagi setiap muslim adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya ada manfaat dari akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalau manfaat itu dalam suatu hal yang positif. Jadi aku ambil dari akhlak mahmudah. Jadi akhlak yang baik itu membuat seseorang lebih disukai dan dihormati oleh orang lain. Ini memudahkan dalam menjalin hubungan baik dan membangun jaringan sosial
lalu memiliki akhlak yang baik tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan kepuasan batin bagi diri sendiri. Dengan mempraktikkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, mencapai kebahagiaan pribadi, dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Akhlakul mahmudah memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari, yaitu dicintai oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis berikut Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia, sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti pernyataan sebelumnya, pastinya kalau misalnya ada pengamatan penerapan dalam kehidupan nyata, sama seperti sebelumnya ada sikap sabar, sikap syukur, bertaubat. Mungkin kalau sikap sabar adalah sikap yang menahan amarah dan nafsu pada dasarnya yang bersifat negatif. Kemudian manusia harus sabar dalam menghadapi segala cobaan. Yang kedua itu ada sikap syukur dalam keseharian. Kadang atau bahkan seringkali kita lupa untuk bersyukur atau untuk mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, tiga cara yang mudah untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu mensyukuri dengan setulus hati, mensyukuri dengan lisan yang dilakukan dengan memuji Allah melalui ucapan alhamdulillah, dan bersyukur dengan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nikmat dan rahmat pada jalan dan perbuatan yang diridhoinya. Lalu yang ketiga ada bertaubat. Apabila kita melakukan kesalahan, maka segera bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Apabila ada dari kita yang merasa telah terlalu banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat, sebaiknya kita jangan berputus asa dari rahmat ampunan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat. Masalah menurut beberapa artikel jurnal. Secara umum, artikel-artikel jurnal menggambarkan penurunan moralitas dalam masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perilaku tercela, akhlak mazmumah, seperti kekerasan, kenakalan, ketidakpatuhan, dan kekurangannya rasa hormat antar sesama. Krisis moral tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, seperti dorongan nafsu pribadi dan penyalahan penggunaan media sosial. Faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, pergaulan, dan arus modernisasi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan akhlak dan pembinaan keagamaan sangat penting untuk menumbuhkan kembali akhlak yang mulia dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada yang terakhir adalah kesimpulan dari kami, yaitu akhlak adalah sifat dan perilaku yang menunjukkan kebaikan dan kebajikan sesuai dengan kehendak Allah. Akhlak berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan penciptanya serta sesama manusia. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak yang baik dan atau terpuji, dan akhlak yang buruk atau hal yang harus dihindari karena bertentangan dengan ajaran agama, atau bisa disebut juga akhlak tercela. Akhlak yang baik sangat penting karena bisa membuat seseorang dihormati dan memudahkan dalam bergaul dan bekerja sama dengan orang lain, serta memberikan rasa bahagia dan kepuasan di dalam hati. Rasulullah Muhammad SAW menjadi contoh teladan terbaik dalam hal akhlak, sehingga setiap muslim dianjurkan untuk mengikuti akhlak beliau agar dapat menjadi pribadi yang mulia dan hidup secara harmonis dengan orang lain. Dengan menjaga dan menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, damai, dan penuh kebaikan. Menurut kami akan pembahasan ini,
Materi akhlak memiliki peran yang sangat penting. Kami meyakini bahwa pendidikan akhlak perlu dijadikan fondasi utama dalam pembentukan karakter, baik di rumah maupun di lingkungan sosial, dengan mencontoh perilaku Rasulullah SAW, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kita dapat membentuk pribadi yang baik dan jauh dari sifat-sifat yang bertentangan dengan agama.